Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya MDS di sini dalam program Traxel Cerita Santai. Dalam hal ini, Traxel Cerita Santai yang bekerja sama dengan jurnal8.com, pilarpos.com, dan SMA 11. Kali ini saya berada di tengah-tengah SMA Negeri 11 Kota Makassar. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengentaskan sebuah program yang sangat menarik, yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Pembahasan kali ini Jaksa Masuk Sekolah, saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan Ibu Yuli selaku APLH dalam hal ini yang mewakili kepala sekolah, dan ia sebagai pengganti kepala sekolah. Untuk mengentaskan dan mendengarkan pemaparan dari beliau, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu Gosek? Alhamdulillah, kabar baik. Oh, baik-baik ya. Luar biasa. Bagaimana akhir-akhir ini sangat sibuk? Ya, lumayan. Lumayan sibuk ya? Iya. Apalagi pekan perseni ya? Betul. Jadi perseni hari ini saya lihat anak-anak kami di SMA 11 luar biasa antusias bersama dengan guru-gurunya. Bersama dengan guru-gurunya tentunya ya. Jadi antusias itu tidak dibiarkan berdiri sendiri. Ada yang mendampingi agar antusias itu terjaga oleh guru-gurunya. Betul sekali. Berkenaan masalah program Jaksa Masuk Sekolah. Ya. Ini kan program tahunan. Betul. Yang diadakan oleh kementerian. Betul. Di mana kejaksaan dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan program ini agar terbebas dari hal-hal yang bersifat kriminal. Betul. Apalagi anak-anak didik kita kan rata-rata ingin tahu. Ada yang sedikit ingin tahu, sedikit-sedikit ingin tahu, sehingga tidak terfilter yang namanya informasi. Betul sekali. Nah, bagaimana kesan SMA 11 menerima program Jaksa Masuk Sekolah ini atau Jaksa to School? Kalau SMA 11 itu saya rasa semua yang sifatnya mengedukasi, baik siswa kami maupun guru-guru kami yang ada di SMA 11 sangat menerima, sangat welcome, menyambut baik ya. Betul sekali. Menyambut baik program Jaksa Masuk Sekolah, betul. Jaksa to School. Betul. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengedukasi anak didik kita ya. Iya. Agar menjadi anak didik yang betul-betul bisa bermanfaat ketika keluar dari SMA 11 ini. Iya. Nah, berbicara tentang program, tentu berbicara tentang integritas sekolah. Betul. Di mana integritas sekolah itu akhir-akhir ini kan bisa saya lihat di beberapa media ini kan sampai-sampai anak-anak didik ini berani menyuarakan, mungkin menginginkan keadilan ya, betul. Tapi mungkin caranya yang tidak teredukasi. Iya. Bagaimana dalam hal ini? Sebenarnya yang anak-anak kami itu suarakan seharusnya kan ada komunikasi internal. Nah, ini anak saya menginginkan mungkin dengan Jaksa Masuk Sekolah itu bisa mengedukasi anak-anak kami supaya tahu prosedur. Artinya prosedur itu ketika kan ada namanya pembina OSIS ya. Itu. Pembina OSIS di sekolah itu kan harusnya anak OSIS itu harus mengkomunikasikan dulu ke pembina, dalam hal ini kesiswaan. Setelah itu apa aspirasi dari anak-anak kami di OSIS itu disampaikan ke pimpinan bahwa ada kegiatan atau mengenai juga dengan anggaran atau apa yang ingin ditanyakan langsung kepala sekolah, itu bisa langsung. Oh, ternyata terbuka. Sangat dong. Transparansi. Ya, transparan. Inilah yang mungkin kurang dipahami. Betul. Iya, belum. Artinya saya kepala sekolah saya sampaikan bahwa Ananda semua, baik dari OSIS maupun dari eskul-eskul yang lain, ketika ada hal yang ingin kita tahu atau ingin disampaikan, boleh langsung ke kepala sekolah. Karena kepala sekolah kami terbuka. Apa yang ingin, apa kegiatan apa yang kita inginkan, program apa, dan kepala sekolah saya selalu mensupport. Silakan berkreativitas, kita akan dukung. Dana tersedia kita akan berikan. Betul. Jadi memang dana itu memang peruntukannya untuk siswa.
bukan peruntukannya untuk siapa-siapa. Ini kan semua dugaan Betul. yang ada di luar sana, yang ada di beberapa berita itu dugaan. Ya, dugaan. Tidak meng-cross check langsung. Ya, itulah. Nah, ini program berbeda, langsung meng-cross check. Oh, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih dari teman yang jaksa masuk sekolah. Yang datang langsung ke sekolah untuk meng-cross check, kemudian meminta informasi dari saya. Jadi kalau ada pemberitaan itu tanpa mengkonfirmasi dulu, kemudian apa yang terjadi di dalam, itu saya rasa sesuatu yang bisa merugikan lah tidak sekolah berimbang kami. lah ya. Tidak berimbang. Iya. Informasi itu tidak berimbang. Jadi saya melihat bahwa kasihan ini sekolah saya. Setidaknya mungkin dengan informasi ini bisa memulihkan kondisi SMA 11 untuk melihat apa sih prestasi SMA 11. Banyak sekali prestasi. SMA 11 kan tidak dalam kondisi sekarat, baik-baik saja kan? Sangat dong. Bahkan saya dengar ketika saya berbicara di bawah sana di beberapa ibu guru yang saya tanya-tanyai, ya, itu kan berjibung piala di ruangan saya lihat. Itu bukti prestasi. Bukti prestasi. Nah, berbicara masalah prestasi, tentu kan kita tidak terlibat oleh yang namanya bentrokan-bentrokan atau sifat-sifat kriminal. Betul sekali. Iya, yang dimana sifat kriminal inilah yang dihindari dari program jaksa masuk sekolah ini, baik itu narkoba, kekerasan, tawuran. Dan undang-undang ITE. Betul sekali. Agar anak-anak itu betul-betul teredukasi. Nah, bagaimana sih implementasi daripada program jaksa masuk sekolah ini kepada peserta anak didik? Iya. Kalau saya sih sangat mendukung ya, menginginkan supaya anak kami teredukasi. Apa-apa saja yang boleh kita sampaikan ke medsos. Karena ini sangat merugikan. Artinya dengan sekejap, dengan jari ini, kemudian dikirim, dibaca semua orang, itu berefek luar biasa kepada sekolah. Nah, ini yang saya menginginkan, bagaimana anak-anak kami ada program jaksa masuk sekolah itu mengedukasi, bukan hanya kepada siswa, tetapi kepada guru-guru saya juga dong. Berbicara masalah guru saya tertarik sekali. Tentunya kan yang diisi gurunya dulu, baru siswanya dulu. Apatah lagi jaksa masuk sekolah ini betul-betul totalitas, fundamentalitas. Itu harus teredukasi ke satu platform Rumah Besar Bersama SMA Negeri 11 Kota Makassar. Bagaimana gurunya terdidik. Nah, cerita guru nih, bagaimana antusiasme guru itu sendiri dengan program jaksa to school atau jaksa masuk sekolah. Namanya juga pendidikan. Betul. Silakan. Saya pikir teman-teman saya welcome. Dia senang, artinya apapun dalam bentuk pendidikan terkait dengan hukum, apa yang boleh dan tidak boleh kita sampaikan di medsos, saya rasa semua senang. Tentang transparansi. Iya, tentang transparansi. Informasi apa yang boleh kita misalkan beritakan atau tidak, apa yang boleh kita omongkan atau tidak. Artinya ketika teman-teman guru sudah teredukasi dengan adanya program jaksa masuk sekolah ini, saya anggap bahwa ke depan SMA 11 itu akan lebih baik, akan lebih maju, akan lebih sukses. Iya, gue SMA 11 dari Makassar. Nah, oke. Harapan kita seperti itu ya. Iya, harapan saya. Kemauan kita seperti itu. Bahkan guru-guru yang ada serta peserta didik, terkhususnya kepala sekolah dalam hal ini, menginginkan hal itu. Otomatis ada program. Betul. Dan banyak program serta support finansial yang diberikan oleh provinsi dari dinas kepada SMA yang kita cintai bersama. Betul. SMA Negeri 11. Nah, bagaimana pemanfaatan ini kepada publik? Iya. Jadi kalau SMA 11 itu dengan media ya. Saya merangkul media. Karena tanpa dengan media kami tidak bisa berkembang. Dalam artian informasi-informasi terkait dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam sekolah itu, orang lain tidak tahu. Kalau tidak ada teman-teman media yang membackup. Transparansi informasi maksudnya. Betul, transparansi informasi. Iya. Nah, ini kan ada berkaitan nih, Bu Yul ya, berkaitan nih masalah transparansi informasi, di mana program yang diberikan oleh pemerintah yaitu program Dana BOS. Di mana program Dana BOS ini sesuai juknis atau petunjuk teknis harus
tepat sasaran. Betul. Ha, Iya. gimana nih? Kalau kami di SMA 11 itu, apalagi pimpinan kami tidak berani keluar dari juknis. Aturan. Jadi ada aturan memang yang di juknis, kemudian kan ada arkas. Jadi ada setiap RAB rancangan anggarannya itu semua tercover itu eskul-eskul. Makanya iya, setiap program kerja kita dalam satu semester karena baru-baru ya sebelum semester ganjil ini tahun ajaran, kami semua teman-teman guru itu membuat program kerja di Hotel Alauddin. Jadi dimintai semua, dari semua kasih dimintai apa program, termasuk dengan eskul-eskul kami yang ada di SMA 11. Apa programnya untuk dimasukkan, kemudian penganggarannya itu sesuai dengan petunjuk teknis. Karena kepala sekolah kami tidak berani kalau tidak sesuai juknis. Karena namanya anggaran ini kan negara punya ya, yang dikelola oleh sekolah. Jadi kapan itu tidak sesuai, otomatis kita melanggar. Betul. Dari negara ke sekolah untuk pengentasan sekolah. Betul. Agar tepat sasaran. Tepat sasaran. Dimana yang kita sebutkan tadi, Bu Kepset, bahwa yang namanya juknis atau petunjuk teknis itu menjadi rule of the game. Betul. Permainan yang sifatnya tetap harus diikuti. Tidak bisa tidak. Nah, kapan ada pelencengan daripada itu berarti tidak sesuai dong. Betul, yang petunjuk tidak teknis. Sesuai. Apatah lagi ini kan dana bos, dana seksi yang dilirik semua media. ini nih. Nah, tentang hal ini. Nah, ada yang namanya informasi keterbukaan, transparansi informasi. Di mana dari informasi keterbukaan ini muncul lagi nih yang namanya angin ribut. Ada yang namanya bagaimana dengan jual beli baju sekolah, bagaimana dengan ini? Kan banyak tuh macam seperti itu. Bagaimana menepis itu semua? Kalau kami di SMA 11 itu yang siswa baru masuk ya, disampaikan kalau misalkan membeli ya silahkan. Karena kita tidak menjual itu seragam putih abu-abu ataupun pramuka. Itu disilakan kepada orang tua. Bahkan siswa kami yang kelas 10 itu untuk baju olahraganya kalau ada bajunya kakaknya boleh. Oh begitu. Iya, dan boleh dilihat ada beberapa siswa kami yang kelas 10 itu ada kakaknya sudah lulus, bajunya itu yang dipakai ya, karena tidak semua yang namanya ekonomi siswa kami yang masuk itu kasihan, kan ada jalurnya, ada jalur afirmasi yang memang kita mengakomodir itu anak-anak yang kurang mampu kan, tidak semua siswa kami mampu kasihan. Bicara masalah jalur. Saya tertarik nih, Ibu Yul sendiri yang nyampaikan tadi. Nah, ada beberapa jalur yang ditempuh dalam program yang sudah lalu PPDB ya. Yaitu jalur sonasi, jalur afirmasi, dengan jalur prestasi. Prestasi. Tidak menutup kemungkinan yang dekat-dekat sini kan sonasi kan. Sona. Nah, bagaimana Ibu Yuli selaku PLH ya? Kepala sekolah dalam hal ini itu merangkum semua jalur ini dan pendataannya begitu akurat. Saya ingin kepo nih, gimana nih? Kalau yang tahun lalu kan kebetulan bukan saya ketua panitia PDB. Tahun ini saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi ketua panitia PDB. Diberi amanah berarti dipercaya dong. Insya Allah. Alhamdulillah, lanjut. Alhamdulillah, ya. Untuk jalur zona kita tidak bisa pungkiri karena memang kotanya lebih besar. Artinya diharapkan bahwa anak-anak yang berada di zona SMA 11 itu bisa terakomodir masuk ke sekolah di SMA 11 dengan harapan bahwa dia bisa menjaga SMA 11 karena dekat. Kemudian setiap hari tidak terlambat. Jalan kaki kan ditempuh juga bisa. Yes, ya kan? Sepakat. Nah, diharapkan demikian. Nah, kalau bicara masalah, kan berbicara masalah jalur-jalur nih. Sonasi, afirmasi, prestasi. Ini persentasenya berapa persen sih? Kalau yang kami di SMA 11 ya, untuk tahun ini 224 itu yang diterima di jalur zona.
Iya, memang lebih besar kuotanya. Karena dekat ya, yang jaga siapa lagi? Ya, makanya itu diharapkan bahwa dengan adanya jalur zona ini, anak-anak yang berada dekat-dekat sekolah itu bisa masuk, tetapi diharapkan juga bagaimana dia bisa menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan sekolah ini. Keamanan, kenyamanan. Iya. Kalau tidak aman, bagaimana kita bisa nyaman? Iya kan? Karena terkait dengan keselamatan. Nah, kalau jalur prestasi ada berapa persen? Kalau lebih kecil dia, hanya sekitar 15%, sedikit. Jadi apa yang memang di jalur prestasi ini itu kan sekarang digabung. Jadi nilai rapor dengan prestasi yang non, artinya ada sertifikat. Artinya ada akumulatif di sini dari sertifikat-sertifikat. Iya, sertifikat ditambah dengan nilai rapor dan itu langsung aplikasi yang mengurut. Bukan jadi dari by data. Iya, betul. By data. Nah, bicara masalah afirmasi, berapa persen nih? Kalau afirmasi itu sekitar tidak sampai 100 kita terima. Karena ada masih perpindahan tugas orang tua, ada juga jalurnya itu anak guru. Ada juga anak guru, ada perpindahan orang tua. Iya. Luar biasa ya, dalam hal ini persentase afirmasi, persentase prestasi dan zonasi jelas sekali terdata dan by data. Itu semua yang kita harapkan di dalam kondisi kekinian. Di mana kondisi kekinian ini kan banyak sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Makassar itu kan tidak mau membuka transparansi informasi. Iya, bukan saya mengklaim bahwa SMA 11 itu terbaliknya keterbukaan transparansi informasi dia lakukan, atau bukan justru karena kemarin tertimpa musibah? Iya. Sepertinya tidak, karena ya. saya lihat bahwa pimpinan kami itu memang berbasis data. Artinya pada saat setelah dibentuk panitia, beliau menekankan tolong teman-teman bekerja sesuai dengan juknis. Kalau kita mau aman, maka bekerjalah sesuai juknis. Jangan pernah keluar dari juknis. Karena apa yang kita lakukan itu berbasis data. Jadi setiap hari itu saya minta sama teman sekretaris, mohon buat laporan per hari untuk kita simpan besok ketika dimintai untuk pertanggungjawaban, maka kita tidak susah. Artinya sudah tersusun rapi itu laporan. Dan alhamdulillah kami kemarin kan KPK sempat hadir di sekolah kami. Ya, untuk mungkin perlu juga diberitahukan kepada netizen bahwa kami kedatangan tamu terhormat. Mungkin bisa disampaikan. Betul. Silakan. Alhamdulillah SMA 11 dijadikan sampel untuk tamu dari KPK, dan saya anggap bahwa tamu KPK itu dia sangat independen dalam hal data, dalam hal pemeriksaan. Jadi kemarin dari KPK itu 3 orang, kemudian saya selaku panitia PPDB mengantar untuk berjalan melihat kelas. Jadi setiap kelas, karena 9 rombel yang saya dampingi itu untuk melihat bahwa inilah siswa-siswa kami yang kami terima dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, anak guru, dan jalur prestasi. Inilah semua kelas-kelas yang sudah diisi. Dan saya melihat bahwa KPK itu tidak bisa diatur. Oke, KPK tidak bisa diatur. Tidak bisa. Bagaimana kesan pertama kali muncul ketika KPK itu menghubungi ibu? Kan sebagai manusia biasa, ada apa nih? Jadi pagi itu saya sudah ditelepon jam 7, saya sudah ditelepon sama ibu kepala sekolah, Bu Yul, tolong segera ke sekolah karena jam 8 tepat itu KPK berkunjung ke sekolah kita. Saya bilang siap Bu, data semua ada, berkas-berkas itu sudah siap semua. Jadi pada saat itu kita menunggu tank pas jam 8,
KPK datang, kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi alhamdulillah juga pada hadir semua. Kemudian kami, sekretaris kami, kemudian Ibu Kepala Sekolah. Jadi beliau menjelaskan, saya mendampingi keliling. Dan ada 2 anak kami diwawancara sama KPK. Secara random ya? Iya, betul sekali. Secara random. Jadi tidak diatur itu, artinya mengalir. Dia mau tahu persis apakah betul jalur yang sekian jalur yang ada dalam PPDB itu semua berproses sesuai dengan aturan. Saya dengar-dengar juga bahwa KPK sempat naik di tempat kita ini ya? Betul. Jadi operator saya mendampingi Bapak yang naik ke sini mau tahu. Karena kan zona itu sensi ya. Sensitif. Sensi sekali. Sudah sensitif, seksi lagi. Sensitif. Jadi dilihat bahwa pada proses itu kenapa tidak boleh didampingi dengan orang lain. Karena yang tahu persis rumah titiknya itu adalah yang penghuni rumahnya. Iya. Jadi orang tuanya si anak itu, orang tuanya si casis yang mau masuk sini harus orang tua. Jadi kami memang panitia sudah menyampaikan, tolong kalau ada yang bukan orang tuanya, kemudian disuruh pulang dulu, tolong dong orang tuanya yang datang. Karena dikhawatirkan nanti orang lain dia komplain, kenapa ini jarak rumah saya seperti ini, tidak sesuai dengan ini. Jadi itu semua yang kita hindari. Dan memang di dalam juknis itu memang disampaikan bahwa harus orang tua. Harus orang tua. Harus orang tua. Iya. Jadi, bagaimana dengan anak yang tidak punya orang tua, yang yatim dalam hal ini atau besar di luar daripada orang tuanya? Kan ada dalam kakak. Oh gitu ya? Iya kan? Iya. Bawa tantenya. Kemudian memang ada surat pernyataan. Iya. Jadi ditanya bahwa apakah betul ini anak yatim atau tidak, kan ada di dalam kakak, dilihat. Iya, betul. Ada dalam kakak, itu dicocokkan apanya ini. Jadi kalau misalkan orang tua saya tidak bisa, yang satu sudah meninggal, yang satu misalkan sakit. Iya, atau ada di Malaysia. Iya, di mana terus minta buat surat kuasa. Pakai materai, surat kuasa menandatangani. Jadi suatu ketika ada hal-hal yang kita tidak inginkan, ada komplain bahwa yang dikuasakan ini. Ada tidak hal yang terjadi seperti itu, Mbak, di sekolah yang kita cintai ini? Alhamdulillah, tidak. Maksud saya, ada tidak kejadian bahwa orang tuanya tidak ada, terus yang membawa neneknya atau apanya? Ada. Yang saya sampaikan itu bahwa ada anak kan ikut sama kakek, nenek itu masih sejak kecil. Iya. Orang tuanya ada di Jawa, kemudian si kakek ini yang dampingi. Iya, memang karena dia anak ini kan hidup dan anak ini ada di dalam kakeknya dari sejak kecil. Berarti ada. Ya kakek kandungnya betul. Kan? Kakek langsung. Iya, kakek langsung. Dan pada saat itu verifikasi itu ada kode. Jadi kami itu di formulir itu ketika misalkan dibawa ada pendaftaran, di tempat mendaftar tuh dicek apa kelengkapannya, terus ada kode dan ada nama siapa yang di bagian pendaftaran. Kemudian lanjut ke verifikasi. Pada saat data diverifikasi itu ada yang kurang, dikembalikan. Jadi kita tahu kode ini atas nama yang mendata itu siapa, guru siapa, panitia siapa. Tahu. Tahu siapa oknum pendatanya. Ya, kembalikan, lengkapi, ini kurang. Nanti setelah lengkap kembali lagi naik ke bagian verifikasi. Setelah lengkap, oke, yang dampingi siapa, sudah, terus ada foto. Dipoto, foto pendampingan? Iya, pendampingan ini. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya, ini kan yang dampingi. Iya. Transparan betul ya. Jadi kita gunakan betul teknologi. Iya, saya gunakan teknologi kan. Alhamdulillah Pak Malik itu kan alumni Smanses. Iya. Dan beliau juga mengabdikan diri untuk Smanses. Sepertinya juga yang di samping saya juga. Iya, dari Smanses untuk Smanses ya. Dari Smanses untuk Smanses. Nah, ini yang kita inginkan dari program ini, yaitu program transparansi informasi kepada netizen, khalayak ramai, sehingga memang program Jaksa Masuk Sekolah ini betul-betul tersinkronis dalam kehidupan SMA 11 ini, dan anak didik itu betul-betul tercerdaskan dikarenakan adanya support daripada Pak Jaksa yang smart ini. Mantap. Oke, ini terakhir nih, apa harapan
kepada peserta anak didik. Dan sebagai closing juga, apa sih pesan kepada peserta anak didik serta orang tua murid dalam hal ini? Apa tak lagi kan ini baru anak murid baru ya. Tentu ada yang mau disampaikan. Khususnya juga kepada netizen, karena netizen itu kan maha kepo. Iya, iya, iya. Semua dia tahu gitu loh. Silakan. Saya mengharapkan anak-anak didik saya, termasuk netizen ya, cerdaslah dalam bermedsos. Karena kenapa? Ada undang-undang IT yang bisa kita dijerat ketika sesuatu itu melanggar dari undang-undang IT. Yes. Dan terakhir, pesan saya yang terakhir untuk closing ini, saya sangat mengharapkan kerjasama dari program Jaksa Masuk Sekolah, semua akan teredukasi dari peserta didik dan pendidik. Pesannya kepada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Makassar seperti apa nih? Responnya? Semuanya, iya. Oke. Sekolah-sekolah lain pun demikian. Oke. Terima kasih Bu Yul. Saya MDS dan Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah yang mewakili atau PLH dalam hal ini mengucapkan undur diri dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.